Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Iki apa iki? Oh, pewangi ini ya. Pantesan ambil wangi iki apa iki? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kemarin hari Sabtu kemarin saya itu mau berangkat. Hari Sabtu kemarin itu sudah direncanakan berangkat. Ternyata sebelum subuh itu saya ditelepon tetangga itu butuh ke rumah sakit mendadak. Jadi sebelum subuh itu telepon tetangga harus masuk rumah sakit. Akhirnya ya ngurusi tetangga yang mau masuk rumah sakit. Kemudian saya izin sama Ustadz, izin ke hadir karena tetangga ada darurat masuk rumah sakit. Sakitnya memang parah sudah. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Hari ini kita bahas tentang mandi wajib. Ini saya ulangi lagi kenapa mandi wajib. Itu kemarin itu saya ngisi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan di KUA Panceng. Itu ternyata rata-rata calon mantennya itu nggak tahu mandi wajib itu apa. Cara-caranya juga nggak tahu. Tuh, wong ngarep nikah kok mandi wajib gak ngerti. Mandi wajib itu apa? Mandi besar. Mandi besar itu apa? Gimana? Kenapa harus mandi besar? Saya cuci. Hal-hal yang membuat mandi besar itu apa saja? Apa dis? Yang membuat kita harus mandi besar itu apa saja? Haid. Itu yang pakai yang zifa ini haid. Setelah haid ya, setelah haid menggunakan pas haid. Setelah haid, ketika sudah berhenti haidnya maka wajib mandi besar, mandi wajib. Terus jika laki-laki keluar air mani. Laki-laki keluar air mani. Itu mimpi basah. Mimpi basah. Berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Iya dulu. Ya. Ini harus kita bahas. Ini bukan masalah porno, bukan ya. Tapi ini adalah ilmu. Nah kemarin itu waktu saya ngisi bimbingan perkawinan itu banyak yang tidak tahu. Apalagi tata cara mandi besar itu bagaimana itu mereka tidak tahu. Nah ini jangan sampai kalian boleh jadi ya kan setelah sekolah SMK kemudian menikah, mungkin enggak?
Nggak mungkin dulu. Ya, sangat mungkin dulu. Nikah itu umur berapa? Boleh nikah? Menurut 20 kurang tepat. 21 kurang tepat. 23, 25 berapa? 22, 30. Menurut undang-undang 19. Menurut undang-undang yang terbaru itu batas minimal menikah itu adalah 19, baik laki-laki maupun perempuan. Burungnya kok banyak? Berarti masjidnya barokah ini. Banyak burung. Tapi kotoran iki ya. Lewat mana burung itu kok ujung masuk ya? Kan nggak ada lubang. Oh iya. Tapi dikasih kaca, enggak ya? Ya. Al-ghuslu mandi. Idza ajnabta bi khurujil maniyyi. Penyebab mandi 1. Idza ajnabta jika kalian junub. Junub itu berarti setelah melakukan hubungan suami istri. Bi khurujil maniyyi dengan keluarnya mani. Ya. Jika kalian mengeluarkan mani, ya. Awil tiqail khitanaini atau bertemu dua kemaluan. Dua kemaluan ketemu itu sudah wajib mandi besar walaupun belum keluar mani. Ki nempel tok. Ini nggak porno ya, nggak porno ya. Ini hanya membahas ilmu. Jika nanti kalian sudah menikah, dan nikah, ojo kurung nikah, rule ya, nikah dhisik. Jika kalian sudah punya pasangan, yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, istri punya istri. Yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, maka ketika mereka berhubungan suami istri belum keluar maninya, baru nempel, maka itu sudah wajib mandi besar. Au aratta huduril jumu'ah, atau ketika kalian mau mendatangi sholat Jumat. Ini ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah muakkad ketika mendatangi Jumatan, tidak wajib mandi besar. Au naqaiti minal haidi, atau bagi yang perempuan selesai haid. Awin nifasi, atau selesai nifas. Nifas itu apa dulu? Apa nifas itu? Nifas itu adalah ibu-ibu setelah melahirkan. Ibu-ibu yang setelah melahirkan, atau nanti istri kalian ketika sudah melahirkan, maka dia akan keluar darah. Sampai berapa hari? 40 hari. Perkiraan 40 hari. Diling-iling. Maka selama nifas ini tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi nanti kalian kalau sudah punya istri nifas, maka tidak boleh
berhubungan suami istri. Perkiraan 40 hari. Baru ketika sudah berhenti darah keluarnya, ya, kalau sudah berhenti darahnya keluar, tidak keluar lagi, maka istri harus mandi besar baru boleh berhubungan suami istri. Diling-iling, diling-iling. Guna waktu nifas diajak hubungan suami istri, gak gelem muring-muring, nggak boleh, haram hukumnya ya, haram hukumnya. Nah, dari kemaluan laki-laki itu ada 4 cairan yang keluar. Ini tak boleh di mana? Masih ingat kalian? Mani. Apa? Wadi. Mani, wadi, madi, es krim. Mani, madi, wadi, madi, air kencing, mani, madi, madi. Nah, apa bedanya? Bedanya apa? Mani, madi, wadi. Beda warna. Apa bedanya? Apa bedanya? Beda apa? Sebutan. Iya, beda sebutan. Terus ciri nih. Beda bentuk. Bentuknya gimana? Loh, ini harus tahu kalian. Diling-iling. Tak balik di mana? Ini karena kalian nanti suatu saat akan berumah tangga, punya pasangan. Nah, ini harus tahu ini. Mau fikih ini ibadah, masalah ibadah kok. Kencing jelas ya. Setiap hari kalian kan kencing. Hukumnya najis. Cara membersihkannya cukup dibersihkan lalu wudu kalau sholat. Mani itu warnanya putih, kental, warnanya putih kental, warnanya putih kental, terus baunya khas ya, baunya khas kayak pemutih pakaian. Terus kental, putih kental, kalau keluar itu terasa, terasa lego, enak, nikmat. Nah, itu ketika keluar mani. Nah, itu barangnya itu tidak najis. Barangnya tidak najis. Jadi kalau pakaian kalian kok kena mani, itu boleh digunakan untuk sholat karena tidak najis. Beda karo kencing tadi, kalau kencing kena pakaian itu najis sehingga tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, cara bersucinya harus dengan mandi besar. Ketika keluar mani, ya, putih kental, lengket, kecebong,
Ya, isinya banyak sel-sel calon manusia. Kemudian madhi. Madhi itu adalah cairan bening yang keluar ketika orang itu nafsunya tinggi. Madhi itu cairan bening, tidak lengket, bening yang keluar ketika nafsu seseorang itu tinggi. Nafsunya menggebu-gebu ketika pengen terangsang, ya terangsang. Kalau terangsang dengan pasangannya, belum berhubungan suami istri, kok tiba-tiba terus celananya kok basah, berarti itu yang keluar adalah madhi, bukan mani. Itu dihitung, hitungnya diotot dulu. Ya. Dieling-eling. Ketika kalian kok lagi berjumbu, kalau berjumbu dengan pasangan kalian belum melakukan hubungan suami istri, kok ujuk-ujuk celananya basah, ada cairan yang nempel, maka itulah disebut madhi. Biasanya keluarnya itu tidak sadar. Keluarnya itu tidak sadar, ujuk-ujuk keluar. Nah, kalau seperti itu maka cara bersucinya cukup dengan wudu, tidak harus mandi wajib. Tidak harus mandi wajib. Dan cairan yang keluar itu termasuk najis. Jadi kalau cairan yang nempel di katok itu, di celana, itu harus dibersihkan, tidak boleh digunakan untuk sholat. Soalnya najis. Bisa bedakan? Mani sama wadhi? Bisa? Kalau keluar madhi itu tidak wajib mandi besar. Kalau keluar mani baru mandi wajib. Ya. Kemudian cairan yang keempat adalah wadi. Wadi itu keluar biasanya setelah pipis. Nah, wadi itu keluar biasanya karena kedinginan atau capek atau takut yang berlebihan. Itu biasanya keluar. Ketika habis capek banget, terus ujuk-ujuk mari pipis kok ono cairan yang berbeda keluar, biasanya kental, lengket biasanya. Nah, itulah yang disebut wadi. Itu juga najis, dan cara membersihkannya cukup dibersihkan, tidak perlu cara bersucinya tidak perlu mandi wajib, cukup dengan wudu. Nah, ini harus diketahui, harus benar-benar dipahami, karena kalian nanti suatu saat akan punya pasangan. Jangan-jangan kalian ketika nanti punya pasangan terus lagi berjumbu, tiba-tiba celananya basah, terus bingung, loh iki apa kok basah, engko namani berarti aku lak mandi wajib. Udah, jangan ragu. Kalau keluarnya tidak sadar, kalau bentuknya bening, tidak putih lengket, itu bukan mani, itu madhi. Ya. Jadi itu ketika kita junub berhubungan suami istri,
keluar mani, atau berhubungan suami istri walaupun belum keluar maninya, atau haid, nifas, maka kalau itu terjadi kita wajib mandi besar atau mandi wajib. Kos mungkin jam berapa toh? Ya. Ya, itu dulu, kita sambung lain. Itu faktor-faktor penyebab mandi wajib. Cukup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Dieling-eling ya. Ini bulan baleni, tapi kalian selalu lupa. Ojo lali. Soalnya ini penting, setiap saat pasti kalian menjumpai kejadian seperti ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.